Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Hadirin hadirat saudaraku seiman rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Sampai saat ini kita masih bisa mempertahankan dan berusaha untuk memantapkannya dua nikmat Allah yang tidak bisa dinilai dengan materi, dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, yaitu nikmat iman dan Islam. Mari kita berazam, berbuat tekad untuk selalu mempertahankan keimanan dan keislaman kita beserta keturunan kita. Kemudian berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita dan bantuan Allah, kita bisa mewujudkan, membuktikan dan merasakan apa yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, permantap teruslah ketakwaan kalian, tingkatkan terus ketakwaan, dan janganlah kalian tinggalkan dunia. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Kata Islam dengan akar katanya dari salima, aslama, salama, salim dan lain sebagainya, itu mengandung 4 makna paling tidak. Pertama, makna kata Islam itu adalah pasrah. Yang kedua, selamat. Yang ketiga, menyelamatkan. Yang keempat, damai atau kedamaian. Makna Islam dengan pasrah itu bukanlah dalam pengertian keyakinan atau akidah atau kajian teologi Islam. Ada aliran yang disebut dengan Jabariyah atau fatalisme. Dia pasrah, berserah diri kepada Allah, semua ketentuan Allah. Sampai-sampai dia mengatakan kalau dia mencuri umpamanya, dia mengatakan itu kehendak Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Saya tidak bisa ngapa-ngapa. Nah, ini keyakinan yang fatal. Kalau keyakinan ini dikembangkan, maka akan terjadilah dalam kehidupan sehari-hari apa yang disebut dengan dekadensi moral. Makanya dalam suatu kritik tajam oleh para lawan kelompok Jabariyah ini atau Murji'ah yang ekstrim, itu disebut nanti,
Dibuat semacam anekdot, contoh, apa itu, cerita seorang pemuda mencuri apel. Kemudian dikejar oleh tukang kebun. Kenapa kau curi apel aku? Apa jawab anak muda? Ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Baik. Besok datang lagi anak muda itu curi apel. Maka si tukang kebun yang punya kebun dipersiapkannya batu besar. Dilemparnya anak muda itu. Kemudian kata anak muda itu, kenapa kau lempar aku? Jawab tukang kebun. Jawab yang punya kebun, ini bukan kehendak saya. Ini sudah ketentuan Allah. Nah, kalau ini yang terjadi, inilah yang menyebabkan terjadi dekadensi moral. Bayangkan oleh bapak yang punya istri, kemudian dirampasnya, bilangnya kehendak Allah. Kira-kira gimana itu? Anak gadis kita, harta kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi pasrah yang dimaksud pada pengertian tadi adalah, itu barangkali bisa kita beri pengertian di akhir surat Baqarah. Seluruh yang datang dari Allah terima dengan sami'na wa ata'na. Gitu, itu maksudnya. Jadi bukan fasik, tapi aktif. Salat kau, kata Allah. Udah, terima, salat, enggak usah tanya-tanya. Pokoknya sholat aja lah dulu. Puasa, ya puasa sudah. Jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan bohong, jangan bohong. Udah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, siap kami laksanakan. Begitu kita. Nah, mungkin ini juga yang dipakai oleh tentara kita kan. Siap laksanakan. Nah, gitu. Tapi itu seluruh yang datang dari Allah. Tidak boleh tanya-tanya. Nah, ini dibuktikan oleh Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sangat kritis. Ya. Beliau kalau ada sesuatu informasi dari Rasulullah, itu kalau tidak masuk di pendapat beliau mesti bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapat engkau? Kalau Nabi bilang ini wahyu, Umar tak berkutik. Sepatah kata pun dia tidak akan bertanya lagi. Tapi kalau Nabi bilang ini pendapatku, dia masih bisa ngusul, bukan mengkritik, mengusul. Kalau menurut saya begini ya Rasulullah, pasti. Tapi kalau sudah ayat, itulah tadi pengertian pasrah. Sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Ya, tidak ada tanya-tanya. Orang kalau bersikap begitu kepada Al-Quran, kepada perintah Allah, pasti datang pengertian yang kedua, pasti dia selamat, tidak ada tidak. Jadi orang itu akan selamat pasti. Kenapa? Karena seluruh yang dilarang oleh Allah pasti mengakibatkan fatal dari kehidupan kita. Seluruh yang diperintahkan Allah pasti mendatangkan kebaikan. Nah, karena itu pengertian Islam tadi ya, adalah pasrah. Seluruh yang datang dari Allah terima, maka insya Allah selamat. Tapi bagaimana menentukan orang ini selamat atau tidak? Maka datang pengertian yang ketiga, menyelamatkan. Nah, itu yang dimaksud oleh hadis nanti, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selalu menyelamatkan muslim lain ya, dari gangguan tangan dan lidahnya. Nah, jadi dia selamat, kata Allah, jangan kau bohong, maka dia menyelamatkan yang lain. Dia tidak pernah membohongi orang. Jangan gunakan tanganmu untuk bikin kerusakan. Dia tidak pernah menggunakan tangannya untuk bikin kerusakan, maka dia menyelamatkan. Kalau hidup ini sudah saling menyelamatkan, pasti damai dan enggak. Nah, kita buat contoh. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, seluruh yang ada di muka bumi, di langit itu sudah Islam. Nggak usah kalian cari lagi sistem hidup, cara hidup selain daripada Islam. Kenapa?
Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi itu sudah Islam. Ada yang Islamnya tau'an, ada yang karhan. Nah ini dia. Ada yang Islamnya itu tau'an karena ketaatan, kepatuhan. Tapi ada yang terpaksa. Di diri kita ini, saya ini tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya tidak mengakui Rasul Muhammad, tidak mau mengakui akhirat. Oke? Anda di bidang itu tidak Islam, tapi ada sunnatullah di diri kita ini sudah pasrah, tidak bisa bantah. Apa itu? Allah sudah tetapkan di diri kita tugas mata melihat. Tidak bisa kita bantah. Bantahlah. Nggak bisa. Allah sudah tetapkan di diri kita telinga ini mendengar. Nggak bisa kita rubah. Hai telinga, kau berfungsi sebagai tangan. Nggak bisa. Itu maksudnya. Kenapa kalian di bidang lain tidak mau patuh kepadaku? Aku perintahkan kalian supaya jangan bohong. Supaya jangan menyakiti, jangan merusaki. Kok nggak mau? Sementara diri kalian sudah Islam. Mana yang Islam itu? Itulah jantung kalian sudah Islam, paru-paru kalian sudah Islam, ginjal kalian sudah Islam, sudah ditetapkan oleh Allah hukum, tidak pernah bisa dirubah. Itu maksudnya aslama. Jadi di ayat Ali Imran itu dikatakan sudah Islam apa yang ada di langit dan di bumi. Baik secara terpaksa maupun secara sukarela. Nah, begitu juga makhluk yang lain sudah Islam, tumbuh-tumbuhan Islam. Coba tengok. Ya. Siapa yang menguasai ilmu hayat? Sekarang dirubah jadi ilmu biologi. Ya, karena ilmu hayat itu dari bahasa Islam, hayat hidup. Sebagaimana ilmu falak ditukar dengan astronomi supaya tidak ada keislaman lagi. Ya. Karena yang mengembangkan ilmu itu menjadi hebat dulu itu umat Islam. Seluruh tumbuh-tumbuhan itu sudah Islam, patuh kepada Allah. Maka kita tidak disuruh oleh Allah supaya pasrah. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, kalau kita sudah pasrah, patuh, tidak bikin kerusakan, maka terjadilah kedamaian. Tumbuh-tumbuhan menyelamatkan kita, kita menyelamatkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang dimaksud Islam tadi. Jadi Allah mengatakan aturan yang aku buat adalah Islam. Inna dina indallah al-Islam. Supaya apa? Supaya hidup kalian damai. Jadi kalau begitu, kalau kalian bisa mempertahankan sampai kalian meninggalkan dunia, maka disebutlah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Sudah pasrah kalian kemarin, kemudian selamatlah kalian. Kalian selalu menyelamatkan Allahu Rabbi. Kalau orang sudah wafat seperti ini, inilah barangkali yang diungkapkan seorang penyair. Apa katanya? Manusia yang bahagia, manusia yang hebat adalah ketika dia lahir menangis, orang sekelilingnya senang, ketawa. Ketika dia wafat, tersenyum, sementara orang sekelilingnya bersedih. Tapi orang yang celaka, kata penyair adalah ketika dia lahir menangis, orang sekelilingnya ketawa. Ketika dia wafat, ketika dia mati menjerit, memekik, orang sekelilingnya gembira. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Maka Allah memanggil, hai orang beriman, mantapkan terus takwa kalian, jangan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Apa itu? Pasrah. Ya. Maka terakhir, kenapa diminta oleh Allah yang bernama As-Salam? Satu di antara nama Allah As-Salam seakan dengan kata Islam, seakan dengan kata salamun. Ya. Maka ayat ini dan dihubungkan dengan ayat yang lain nanti, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya. Dijelaskan oleh Nabi, orang yang wafatnya dalam keadaan Islam, malaikat maut sebelum memisahkan nyawa dari jasadnya mengucapkan salam dan menyampaikan salam dari As-Salam. Kemudian
malaikat maut didampingi oleh beberapa malaikat. Apa tugas malaikat ini? Menayangkan tempatnya di alam barzakh, yang mana perkakas, peralatan, kasurnya, semua untuk kesenangan dia di sana itu diambil dari surga. Ketika ditayangkan itulah maka nyawa dipisahkan dari jasadnya oleh malaikat maut dengan sangat hati-hati. Terasa sakitkah? Tidak. Oh, Nabi saja susah matinya. Tunggu dulu. Itu perlu kita bahas. Dan kalau kita bahas secara mendalam bisa air mata kita menetes. Begitu cintanya beliau kepada umatnya. Saya mau lanjutkan ini. Mana dalil nakalnya? Bahwa orang yang seperti itu tidak merasa sakit lagi. Padahal seringan-ringan mati, kata Rasulullah, bagaikan seekor kambing yang disayat-sayat di waktu hidup. Dalilnya adalah siapa yang mengingkari tidak adanya Nabi Yusuf, kafir. Cukup dia katakan Nabi Yusuf itu tidak ada, kafir sudah. Jadi kalau begitu Nabi Yusuf itu pasti ada. Dan peristiwa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf pasti benar. Dan itu termasuk iman kepada yang gaib. Apa yang terjadi peristiwanya? Singkatnya, ketika Zoleha tidak tahan lagi fitnah dari ibu-ibu di Mesir waktu itu, dia kumpulkan ibu-ibu, dia kasih makanan, buah-buahan. Ketika ibu-ibu itu sedang mengupas apel dengan pisau yang tajam, disuruhnya Yusuf lewat. Di sini diceritakan ketika Yusuf lewat, langsung ibu-ibu tercengang, mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Sementara dia terus juga menyayat-nyayat, tapi yang disayatnya bukan lagi apel, tapi jarinya. Terasakah dia sakit? Tidak. Sekarang dikembangkan oleh orang itu namanya hipnotis. Tapi yang tadi itu bukan hipnotis, betul. Jadi kenapa orang tadi lezat wafatnya? Karena diperlihatkan tempatnya di alam sana, dan yang diperlihatkan itu melebihi ribuan dari gantengnya Yusuf, dari indahnya Yusuf. Kenapa? Karena dia bagian dari rahmat Allah yang 99. Mudah-mudahan kita semua merasakan nanti. Paling tidak, ya, kita nanti akan merasakan bagaimana indahnya salam dari malaikat maut ketika akan memisahkan jasad dari nyawa. Nah, itu dalilnya. Silakan baca tafsir innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Satu. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang ketiga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita semua nanti ngumpul di surga Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.